Transplantasi organ adalah salah satu pencapaian paling signifikan dalam sejarah kedokteran modern. Sejak keberhasilan transplantasi ginjal pertama pada tahun 1954 di Boston, prosedur ini telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Saat ini, operasi transplantasi dilakukan di lebih dari 100 negara dan menjadi bagian rutin dari layanan kesehatan tingkat lanjut. Namun di balik keberhasilan medis ini, terdapat sistem yang tidak seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan organ. Data dari Global Observatory on Donation and Transplantation tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 150.000 pasien di seluruh dunia masuk daftar tunggu transplantasi setiap tahun, tapi hanya sekitar 30% yang akhirnya mendapat organ. Sisanya harus menunggu, mencari alternatif, atau meninggal. Ketimpangan ini menjadi lahan subur bagi jaringan perdagangan organ untuk beroperasi. Di banyak negara berkembang, kemiskinan, ketimpangan layanan kesehatan, dan minimnya penegakan hukum menciptakan kondisi ideal bagi perdagangan organ ilegal. Dalam sistem seperti ini, pendonor bukan relawan, melainkan korban ekonomi. Mereka menjual ginjal bukan karena ingin membantu, tapi karena tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, pasien dari negara kaya datang dengan uang tunai, siap membayar puluhan ribu dolar demi menyelamatkan hidupnya, atau sekadar mempercepat proses. Model ini menciptakan ekosistem yang secara diam-diam diterima oleh sebagian rumah sakit swasta, klinik bedah kecil, bahkan lembaga medis legal yang mengutamakan profit. Di negara seperti India, Pakistan, Filipina, dan Mesir, celah hukum dimanfaatkan oleh perantara atau broker. Mereka memalsukan dokumen keluarga, membuat pendonor tampak seperti saudara kandung pasien, dan mengurus semua proses agar terlihat sah secara administratif. Praktik ini disebut sebagai transplantasi bayangan. Beberapa laporan PBB menyebutkan bahwa rumah sakit yang terlibat tidak selalu kecil atau ilegal. Bahkan institusi medis ternama pun kadang menyetujui prosedur ketika dokumentasi lengkap tanpa melakukan verifikasi mendalam. Hal ini menciptakan ruang abu-abu di mana transaksi ilegal dibungkus legalitas administratif. Ketika uang mengalir, sistem menjadi longgar, dan celah ini dieksploitasi secara sistematis oleh sindikat lintas negara. Konsekuensinya bukan hanya pada tubuh korban, tapi juga pada integritas sistem medis global. Ketika rumah sakit menjadi titik masuk perdagangan manusia, maka batas antara profesi medis dan kejahatan terorganisir mulai kabur. Dan inilah realitas yang jarang dibahas secara terbuka, karena menyentuh langsung sektor yang dianggap paling suci dalam struktur sosial, dunia kesehatan.